Ini adalah Honda Accord 2019. Dia pakai mesin 1500 sama L15B7 ya kode dasarnya. Ini kilometernya baru rendah banget, 27.000. Yang paling penting itu kerasannya mewah. Kerasannya halus, kerasannya refine. Kita coba kickdown sedikit. Ini normal ya. Mantap, mantap. 85. Rem juga gila. Remnya yang aku lebih terkesima sih daripada tenaganya. Halo Sobat Kuku Mobil, welcome back to our channel. Nah, hari ini aku bawain nih Honda pertama di Indonesia yang pakai Honda Sensing. Terus sekarang kan Honda Sensing lagi ngetren katanya di HRV level paling bawah sampai paling atas udah include semua tipe gitu ya. Terus di CR-V terbaru, kenapa naik 50 juta ada Honda Sensing? Ini 2019 sudah pakai Honda Sensing dan waktu itu belum ada Honda lain yang pakai Sensing. Kalau nggak percaya, tuh pertama kita lihat di atas ini, di kameranya. Radarnya di sini. Kedua, ada lagi sensor radar di bawah kotak. Nah, ini kan nih Honda Sensing. Nah, this is the first Honda in Indonesia that uses Honda Sensing. Ini adalah Honda Accord 2019 dan hanya ada satu tipe ya. Kalau CR-V ada Prestige, ada turbo biasa, ada apa. Ini cuma ada satu tipe aja. Ya ini Honda Accord yang aduh desainnya itu waktu keluar Kuku suka banget ya. Ada orang beberapa yang nggak suka, katanya kayak kok jadi tambah jadul karena mungkin garisan-garisannya yang benar-benar potongan. Tapi ini memang bahasa desain Honda yang generasi sekarang. Sama juga di Honda CR-V, kalau kalian lihat shoulder line dia ada satu garis yang tegas banget di sini dan Kuku bisa bilang itu namanya shoulder line karena memang posisinya seperti di bahu gitu ya. Nah, dia ini menggunakan mesin yang sama dengan CR-V dan Civic Turbo yang udah keluar duluan pada waktu itu di Civic 2016 ya, kalau CR-V di 2017. Nah, dia ini kalau nggak salah di 2018 di Indonesia. Kita cek dulu bagian ruang mesin seperti kebiasaan Kuku Mobil. Ini memang satu mobil Honda yang beda ya menurut Kuku. Kenapa? Kalau kalian cari mobil Honda yang tanda kutip nggak disunat-sunat fiturnya, sama seperti US, sama seperti di Europe, ini dia Accord. Nah, dia pakai mesin 1500 sama L15B7 ya kode dasarnya. Di sini tulisannya L15BG atau B6 ya. Pokoknya dia dasarnya dari L15. Horsepowernya sekitar 190-an ada. Kalau di Malaysia nggak salah tuningnya dia mengaku 200 PS ya, sekitar segituan lah. Menurut Koko nggak ada perbedaan signifikan. Kenapa? Karena yang lebih diunggulkan seharusnya torsinya. Torsinya dia ini 260 Nm dari turbonya yang sudah aktif di putaran bawah. Nah, itu jadi satu kelebihan yang nanti akan kita coba dan jadi pembeda dari Accord sebelumnya yang masih pakai mesin K24 dan masih disandingkan dengan 5-speed auto yang cenderung rasionya tinggi. Nah, sekarang seperti biasa kasus mobil kita lihat di sebelah sini ya. Ini pripet-pripetnya semua aman. Ini bekas ada kompon dikit aja karena habis di detailing. By the way, ini mobil udah detailing di Quicklane.id kemarin, jadi udah di prepare untuk kita iklankan dan benar-benar hasil garapannya Quicklane.id bagus ya. Quicklane.id itu home service car care nomor 1 di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Bisa datang ke semua alamat seperti contohnya pemilik mobil ini kemarin. Jadi sebelum rekaman Kuku Mobil bisa di prepare dulu, cukup tunggu di rumah juga owner. Jadi benar-benar mau detailing mobil, mau jual mobil, mau cari mobil, cukup tunggu di rumah, telepon aja ke Quicklane atau Kuku Mobil. Oke, kita lanjut. Ini kilometernya baru rendah banget, 27.000. Jadi kondisinya itu Kuku bilang sih benar-benar 98% lah, Kuku bisa berani jamin. Dan ban dia ini pakai Michelin Primacy 3. Jadi ini very rare, one of a kind ada Michelin Primacy di line up Honda, karena Honda biasanya cukup lumayan tanda kutip agak pelit kalau ngomong masalah ban ya. Dan dia ini sudah pakainya 235 45 ring 18. Ini salah satu yang jadi pembeda Accord juga di Asia Tenggara, dia pakai ring 18. Sedangkan kalau di US itu dia pakai ring 19 dengan corak yang sebenarnya sama persis. Kenapa? Karena pasti dia di downsize untuk menyesuaikan dengan kondisi jalan Asia Tenggara yang pastinya lebih rusak, lebih perlu ground clearance lebih tinggi. Jadi biasanya ada perbedaan juga di spring rate dan springnya itu ditinggikan juga ya rate-nya. Kemudian bannya jadi lebih tebal karena dia turun satu ukuran, sehingga dia akan jadi lebih nyaman dan lebih nggak cepat merusak kaki-kaki gitu. Oke, mesin cukup Kuku rasa, lihat pelipit-pelipit aman, nggak bekas tabrak. Juga di radiator aku cek, nah ini intercooler di depan karena dia turbo, itu benar-benar kisinya nggak ada satupun yang bengkok dari aslinya. Terus sensor juga banyak banget, 1, 2, 3, 4 ya, itu adalah pelengkap dari Honda Sensingnya. Nah, kita lanjut ke samping. Itu ini ya yang unik ya. Nah, biasanya kalau mobil itu chrome-nya keliling sampai bawah, Accord nih hanya di atas saja. Jadi dia seolah-olah dia itu ada sambungan floatingnya. Ini lihat, ini kalau dari jauh warna hitam, apalagi ya hitam, rasanya oh ini ngawang ya, tanda kutip bahasa Jawanya. Jadi benar-benar dia nggak ada garis sambungan ke frame bawah, tuh ngawang kan di sini tuh itu. Oke, karena nanti kita akan nyetir, kalau gitu sekarang kita coba dulu di bangku belakang. Nah, ini dia.
by the way ini tadi depan mundur otomatis karena pakai memory seat, jadi ini sudah posisi mundur dan masih leganya luar biasa gitu ya. Meskipun kalian nggak kelihatan banyak, jangan lupa kalau sedan yang big sedan seperti Camry dan Accord tuh ininya bener-bener dalam banget, beda sama sedan yang biasa, sehingga kalau kelihatan di kamera sedikit tapi sebenarnya sudah menumpuk sampai potongan di bawah lutut ini habis gitu ya. Untuk tinggi kuku yang 168 cm. Armrest besar, di sini ada cup holder. Nah ini juga ada sun visor, jadi kalau kalian sebagai bos di belakang tuh duduk nggak pakai dilihatin orang di luar, apalagi sudah dengan kombinasi di unit ini kaca filmnya cukup gelap, ini 80% sehingga privasi sangat terjaga gitu. Nah aku suka ya kombinasi ini, rasanya keinget sama generasi sebelumnya karena warnanya juga seperti ini. Beda kalau di CR-V yang generasi sekarang sudah di full black gitu ya, ini masih ada rasa-rasa mewah dan hominya seperti itu. Nah kita lanjut lagi yang terakhir, kita keliling sebelum kita jalan, kita ke bagasinya. Bagasi kita cek. Nah dia belum elektrik tapi sudah ada pegasnya yang cukup membantu ya. Dan ngomong leganya ya lihat sendirilah, leganya sedalam apa sampai sana. Terus sebelah sini kita cari ada ban serep, jangan-jangan RFD. Oh ada. Nah ini dia space saver punya. Ini ring 16 ya, ring 16 jadi space saver punya, lengkap dengan toolkitnya semua, benar-benar lengkap banget. Toolkitnya lengkap, dibonusin kuas ya sama miliknya. Oke. Itu aja. Terus jok belakang kalau mau bawa barang juga bisa ditarik dan dia akan rilis sendiri untuk sandarannya. Nah jok belakang udah, bagasi udah, apalagi yang mau diomongin, tentu aja driving experience ya. Langsung aja kita masuk ke jok driver, kamera masuk ke dalam, kita cek gimana rasanya nyetir Accord 2019 yang benar-benar mulus banget ini. Yuk, oke, kita udah di dalam, kita tutup. Nah itu disapa ada chime-nya ya, jadi kerasa memang ada Honda dan ada chime suaranya welcome gitu, keren. Nah begitu engine kita start stop, dia langsung memory seat jalan untuk menyesuaikan dengan posisi yang terakhir kita save. Jadi kalau tadi kuku keluar mobil, itu justru sebaliknya dia mundurkan supaya kita keluar masuknya gampang. Keren ya, user friendly banget, dan baru pertama kali bisa ngerasain experience seperti ini di welcome di sebuah mobil Honda. Nah kilometer 27.400, jadi asli, dan service record di Honda ini asli Surabaya ya unit, jadi jangan khawatir. Pajak dia bulan 9, jadi masih ada sekitar 3 bulan lagi, dan pajaknya dia kuliah di SNK sekitar 8.500.000, nggak sampai sih 8,3an lah. Oke, kita bahas dulu interiornya ya, karena banyak yang perlu dibahas nih, beda sama Honda biasanya. Pertama ini buat panelnya bagus banget. Coraknya lebih gelap daripada yang ada di CR-V. Kemudian ada chrome yang dia ini doff ya, jadi silver tapi doff, bukan yang glossy. Semuanya doff ini silvernya. Nah ini tadi wood panel yang di pintu berlanjut sampai sini dengan trim yang sama. Terus rasa mewahnya juga dapat, tadi aku bilang dari warna ivory-nya ini ya. Ivory-nya di sebelah sini kerasa banget warna gading ya. Nah terus ketika ke sini langsung kerasa mewahnya karena tadi itu memory seat ada tombol di sini, dan ada 2 memori terpisah untuk jok kanan. Jadi kalian bisa set 1 dan 2, jadi kayak kalian nge-save channel radio gitu caranya, sama persis. Kemudian window dia ini yang belakang belum auto, tapi yang depan dua-dua sudah all auto gitu ya. Gitu. Dan kehalusannya juga dari sisi buka tutup jendela tuh beda loh dibanding dengan Honda yang biasa. Dia lebih kedap, ketika nutup lebih dup gitu ya, bukan tak gitu. Nah terus di sebelah sini juga ada tombol untuk passenger belakang, itu bisa sesuai. Ini terinspirasi pasti dari Camry, karena di Camry 2006 sudah ada tombol ini. Terus kita lanjut ke konsol tengah. Aku suka ya, dia sangat praktis. Jadi ini tetap pakai shifter manual, tapi dia kecil banget gangnya, karena memang nggak perlu buat apa besar-besar. Kadang-kadang banyak banget manufacturer yang pasang di tengah sehingga malah nggak bisa jadi cup holder, jadi sampingnya kebuang semua gitu kan. Nggak mungkin kita taruh barang di tempat yang nggak ada lubangnya gitu. Nah ini dia shifternya praktis, tapi bentuknya mewah, langsung disambut dengan tombol Econ dan Sport di bawahnya. Kemudian ada juga electronic parking brake dan brake hold, tentunya lengkap karena ini sudah fitur yang umum banget sejak HR-V 2015. Oke, nah ini dia tadi pajaknya sekitar 8.430 ya, jadi anggap aja 8,5 juta lah gitu. Terus di sebelah sini juga ada tray-nya banyak banget. USB di sini ada 1 ya. Terus USB di sini juga ada 1, dan di sini ada wireless charging. Jadi wireless charging kita tes yuk pakai iPhone-nya Koko. Nih kita tes, ngecas nggak nih? Wah ngecas, keren banget. Dan dia di dalam situ, jadi nggak mungkin kalau kalian lagi bermanuver, nggak mungkin sampai HP kalian jatuh gitu ya, karena ini bisa ditutup, dan keren banget ini trimnya. Nah satu lagi yang aku terkesima tadi, di sebelah sini kita lihat ini benar-benar kliknya ya. Benar-benar ini kemarin juga dibahas banget memang di aku coba tarik mic-nya, tarik mic, kita tes mic-nya, kita tarik tuh, kliknya tek 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 tek, wah luar biasa. Ini rasanya mewah banget, dan
ini kalau kita dinginin dia langsung birunya nyala ya. Tuh kita panasin merahnya nyala, keren banget ya. Jadi ini aksen yang serasa Jerman banget dan kliknya itu simple, fan, suhu kiri, suhu kanan. Aku paling suka dengan mobil yang seperti ini. Ini dulu juga dipakai di Subaru 3 knob volume ini sistemnya. Oke, kita langsung aja jalan. Honda Sensing mungkin Koko nggak terlalu coba, kalian bisa lihat banyak di channel mobilan sudah di review, karena Koko hari ini ada di dalam komplek aja, jadi kita nggak keluar jauh-jauh. Karena apa? Koko yakin unit ini sudah kondisinya itu aman banget, kayak kaki aku sudah coba semua tadi. Dan di sini juga fiturnya nggak kerasa disunat. Itu ada head unitnya dia yang memang ini bawaan dari US punya. Kalian lihat ya, beda banget sama head unit Honda lain yang OEM yang suaranya nggak jelas di Indonesia. Sorry ya Honda, aku harus bilang parah banget. Kamu punya CR-V itu parah banget. Yang aku beli 2018 itu aku beli dari baru. Sekarang aku harus upgrade head unit, dapat layar lebih kecil tapi fitur lebih oke, kualitas lebih oke, layarnya, menunya semua lebih oke. Kenapa? Honda kebanyakan cuma jualan 9 inch, tapi kualitas isinya bahkan layar touchscreen-nya pun jelek banget, kalah sama Toyota Rush. Bener-bener itu satu masukan yang besar. Harapannya Honda juga bisa memperbaiki. Di HR-V terakhir punya sekarang 400 juta tuh, tipe SE 1500 biasa. Itu Twitter malah dihilangin sama Honda. Jadi masih ada sebenarnya sunat-sunat, meskipun katanya Honda sekarang udah kasih fitur yang lengkap banget gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke mobil ini. Nah, ini Bluetooth ada lengkap. Mungkin Apple CarPlay aku cek dulu ya. Smartphone connection ini ada. Nah, ini beda gitu sama touchscreen-nya Honda Indonesia yang lain. Bener-bener smooth dan gambarnya mungkin bukan yang paling terang, tapi high definition-nya cukup bagus, pixelnya juga nggak kelihatan di mata gitu. Nah, ada lagi lane watch, tuh keren kan, langsung kelihatan dari spion kiri gitu, bagus ya. Dan nanti aku sempat coba karena ownernya sempat connect sama Bluetooth-nya, suaranya untuk OEM Jepang enak banget, bahkan bisa menyaingi JBL-nya Harrier yang special edition ya. Harrier kan punya yang JBL edition itu bisa banget menyaingi, dan bassnya empuk banget. Padahal aku nggak melihat adanya subwoofer yang dedicated, mungkin dia pakai woofer yang ada integrated di dalam pintu gitu. Nah, terus instrumen cluster dia benar-benar full digital ya, full digital. Ini yang kiri kita bisa set. Bentar, nah yang kiri itu kita bisa set tuh ya. Jadi yang kiri itu benar-benar kita bisa tuh pilih menunya segala macam. Jadi benar-benar lengkap banget. Kalau kita mau lihat data-data speed and time misalnya, nah itu bisa digabung dengan tachometer. Kalau kita mau rapi tachometer aja bisa juga di tuh. Jadi benar-benar digital tapi rasanya seperti analog ya. Jadi masih kerasa kesan jarumnya, karena banyak banget speedometer tuh yang memang dikeluhkan karena terlalu digital, terlalu kayak mobil mainan. Nah, oke, kita lanjut ke driving experience. Banyak banget ya, sorry hari ini agak panjang karena banyak banget fitur yang harus kita bahas. Benar-benar nggak ada yang disunat dari Honda di US. Nah, ini kita melaju RPM 1200, jalan 50, santai banget. Cuman memang tire rollnya Honda masih sedikit kerasa, memang harus jujur. Nggak sebisa sehalus Camry, terutama Camry yang generasi yang sama, yang baru. Cuman selain dari itu, ini ya, aku merasakan bantingannya dari spring rate-nya, dan mungkin nggak tahu gimana komposisi bahan dari springnya, mungkin nggak tahu lah gimana, pastinya lebih mahal sih bikinnya, tapi jadi naikannya tuh jadi lebih dewasa banget, beda jauh sama Accord yang lama. Ini sudah mulai kerasa, aku rasain sebenarnya di CR-V generasi yang kelima juga gitu, tuh ya. Jadi rasanya itu gimana ya, nggak bisa dibilang empuk-empuk banget juga enggak, sebenarnya keras tapi juga enggak. Tapi yang paling penting ketika dia kerasanya kadang-kadang ada sedikit kerasnya, ada sedikit kayak meaty ya, aku bilang kalau dia. Nah ini ketika turun empuk tapi ada meaty-nya. Yang paling penting itu kerasanya mewah, kerasanya halus, kerasanya refine. Jadi nggak kerasa seperti naikkan tuh kita ajrut-ajrutan, atau kerasa ini mobil kok harga segini kok ada suara shockbreaker tung 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 segala macam, tidak ada. Itu yang hebat dari Honda Accord generasi ini. Oke, Koko gak bisa kata-kata mobil ini dibuka di bawah 600 juta. Kalian tahu sendiri barunya 700 plus mobil ini, karena dia impor full CPU, tidak dirakit di Indonesia, dan full feature-nya aku bilang tidak ada yang disunat sama sekali gitu. Di bawah 600, pajak sampai bulan 9. NIK 2019, kilometer 27.000, berarti 3 tahun, nggak sampai 10.000 setahun. Normal banget mobil yang dipakai di perkotaan. Fitur selengkap ini, yang pasti aku berani bilang driving experience-nya enak banget, bener-bener enak driving experience-nya, beda sama Honda yang lain. Kita coba kick down sedikit. Ini normal ya, mantap.
85. Rem juga gila, remnya yang ukuran lebih terkesima sih daripada tenaganya. Tapi tenaga sekali lagi enak banget untuk diilis. Dan tadi Koko cek di tachometer average speed 21 km per jam di sana, datanya otomatis ya dari dia sendiri itu di 10,2 km per liter. Kalian bayangin sedan, big sedan 1,5 ton, 1,6 ton bisa punya konsumsi 1/10 di average speed perkotaan. Itu irit banget untuk sebuah mesin bensin yang non hybrid, non diesel, itu irit banget. Jadi mobil ini nggak akan ngerogoh kocek terlalu banyak untuk bayar bensin. Mantap ya, enak sih. Jangan lupa buat yang pengen titip jual mobil seperti pemilik Honda Accord ini, langsung aja hubungi Koko Mobil di 0822 1-nya 4 kali 0133, karena kalian nggak perlu repot-repot lagi iklan, foto video seperti ini, kemudian juga edit video, iklan bayar, semuanya di highlight segala macam, nggak usah. Nanti semua di marketplace Koko yang tanggung biayanya iklan, video editing Koko yang tanggung biayanya iklan, foto Koko yang tanggung biayanya iklan. Nanti kalau laku bantu-bantu aja kasih Koko Mobil komisi untuk Koko dan tim semuanya, biar bisa kasih konten-konten yang makin berkualitas lagi, semakin hari semakin bagus gitu. Dan yang terakhir Koko juga minta tolong dong, gratis aja minta tolong bantu subscribe di channel YouTube kita Koko Mobil, dan juga follow Instagram kita Koko.mobil biar Koko dan tim semuanya makin semangat kasih konten-konten juga yang makin berkualitas ya dari hari ke hari, supaya channel kita juga maju, amin amin, juga bisa semakin menghibur para sobat Koko Mobil semuanya. Accord warna hitam, kondisi 98% luar dan dalam, mekanik semua, boleh general check up kalau nggak percaya. Dibuka di bawah 600 juta tahun 2019, kilometer 27.000. See you next time di mobil berikutnya, hanya di